Baik, kita masuk kepada contoh soal nomor 2 ya, elektrolisis larutan ya. Jadi di sini kita masih bahas wujud larutan ya dengan elektroda platina. Elektroda platina itu PT, berarti tidak ikut bereaksi alias inert ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya jika yang ditanya ini ya, unik, yang ditanya adalah volume gas pada anoda jika diukur pada keadaan standar ya. Berarti kita coba langsung jawab saja ya. Yang A. Tapi sebelumnya kita tetap harus bisa menuliskan ya reaksi elektrolisisnya dulu. Ya, MgSO4 ini berarti harus kita ionkan dulu karena bentuknya adalah larutan, berarti aki. Elektrodanya PT berarti inert ya, tidak ikut bereaksi. Kita kerjakan ya. Berarti reaksi ionisasinya menjadi Mg. Mg itu dari golongan 2A ya, pasti bermuatan 2+ ya. Kemudian sulfat SO4 itu selalu bermuatan 2- ya. Nah, ini. Nah, karena di yang A ini yang ditanya adalah volume gas pada anoda ya. Yang kita tulis berarti ya pada reaksi pada anoda saja ya. Reaksi pada anoda berarti kita lihat ini. Oh, anionnya ternyata sisa asam oksi ya. Kalau sisa asam oksi berarti atau sisa asam yang mengandung oksigen berarti anodanya berarti adalah air yang dioksidasi ya, jadi air dioksidasi menjadi gas oksigen ya, jangan lupa ya, ditambah dengan 4H+ ditambah dengan 4 elektron ya. Ini bisa saja yang ditanya volume gas, bisa saja yang ditanya pH kan ya. Jadi pertanyaannya bisa banyak ya, bisa banyak pengembangan dari soal ini. Nah, karena yang ditanya adalah volume gas ya pada anoda, kita lihat gasnya itu cuma gas oksigen ya. Berarti kita sebenarnya itu disuruh menghitung gas oksigennya itu berapa ya. Jika diukur pada keadaan standar ya, pada STP ya, kita tahu bahwa STP itu memiliki volume molar sama dengan 22,4 liter ATM per mol ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita kan disuruh mencari volume oksigen ya. Dan kita ketahui bahwa mol elektron yang dipakai dalam elektrolisis ini ya, mol elektron itu nanti sama saja dengan Faraday ya pada pembahasan hukum Faraday ya. Nah, di sini kan mol elektron yang dipakai itu kan 2. Kita masukkan ya. Meskipun di sini koefisiennya 4 jangan dikalikan ya. Jadi mol elektron yang dipakai 2, di sini koefisiennya 4 ya tetap ya. Dalam elektrolisis ini hanya memakai 2 mol elektron saja. Nah, padahal yang mau kita cari itu adalah gas oksigen. Berarti gas oksigen ini molnya berapa? Nah, ya. Berarti kita cari dulu nih mol oksigennya ya. Kita jawab ya, yang ditanyakan ini. Nah, yang ditanya VO2-nya ini. Nah, berarti kita jawab dulu nih. Kita cari mol O2 ya. Bagaimana mencarinya? Mol O2 ya berarti koefisiennya O2 ya, pakai perbandingan koefisien ya, dibagi koefisien yang sudah diketahui yaitu koefisiennya elektron ya, dikali mol elektron ya. Koefisiennya O2 kalau kita lihat di sini kan koefisiennya 1 ya, koefisiennya elektron di sini 4 dikali 2 mol berarti diperoleh ya 2/4 ya, setengah berarti 0,5 mol ya. Kalau sudah ketemu molnya gampang, VO2 nya berarti tinggal mol dikali volume molar ya, pada STP 22,4 ini ya, 22,4 berarti molnya oksigen yang kita peroleh tadi 0,5 ya, dikali 22,4 berarti setengah ya, 11,2 liter gitu. Bagaimana dengan yang B ya? Yang B ini kan kita disuruh mengukur volume gas yang terbentuk pada katoda ya, berarti kita tuliskan saja reaksi pada katoda ya. Katoda itu kan selalu melihat anionnya ya. Mohon maaf, katoda selalu melihat kationnya. Nah, kationnya di sini ternyata dari golongan 2A ya, berarti pada katoda
yang direduksi air juga ya, berarti 2H2O ditambah 2 elektron ya menjadi gas H2 ya, H2 gas ditambah dengan 2OH-. Nah, di sini. Nah, berarti gas yang terbentuk adalah gas H2. Nah, mol elektron yang terlibat ya, baik di katoda maupun di anoda itu selalu sama ya. Ini mol elektronnya tetap 2 mol. Ya tadi yang di katoda koefisiennya 4 2 mol, di anoda koefisiennya 2 kok 2 mol juga. Ya intinya mol yang terlibat dalam reaksi itu baik di katoda maupun anoda itu pasti selalu sama. Ya, molnya sama yang terlibat dalam reaksi elektrolisis ya. Kalau yang dipakai 2 mol berarti di katoda ya 2 mol, di anoda ya 2 mol gitu ya. Nah, ini berarti kan kita mau mencari molnya hidrogen ya. Karena kalau kita mencari VH2 0 derajat Celcius dan 1 atm ini ya, ini sama saja keadaannya adalah STP ya. Berarti kita disuruh mencari volume H2 ini berapa pada STP, di mana STP volume molar itu selalu 22,4 liter atm per mol ya. Berarti kita cari dulu nih molnya H2 ya. Berarti koefisiennya H2 1 ya, dibagi koefisien yang sudah diketahui molnya adalah elektron ya, 2 dikali molnya elektron. Nah, berarti kita dapatkan 2, berarti kita dapatkan berarti kita dapatkan 1 mol ya, 1 mol, sehingga volume H2-nya ya berarti molnya dari H2 dikali volume molar pada STP. Molnya H2 adalah 1 mol ya, dikali 22,4 ya liter ya, berarti kita dapatkan 22,4 liter ya. Ya. Demikian adalah cara mengerjakan reaksi elektrolisis ya, dan menghitung atau stoikiometri elektrolisis pada bentuk larutan. Terima kasih.